Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan dari kajian kita membaca dari kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin fi tahqiqi da'watil anbiya'i wal mursalin, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini adalah penjelasan dari Kitab Tauhid. Taib. Pada pertemuan yang lalu kita masuk di ayat yang keempat dari pendahuluan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." Ya, keterangan yang dipetik dalam ayat itu adalah fasyirku a'zamu dzambin usiyallahu bihi. Kesyirikan adalah dosa yang terbesar yang dengannya Allah dimaksiati. Jadi dari ribuan maksiat-maksiat yang terjadi dalam kehidupan ini, ternyata yang paling besarnya, ya, dari maksiat tersebut adalah dosa kesyirikan. Akbaruhu wa asgharuhu, ya, besarnya ataupun kecilnya. Jadi sebagaimana yang telah kita terangkan di pertemuan yang lalu, syirkul asghar, syirik kecil, dia adalah dosa yang terbesar, melebihi daripada dosa-dosa besar. Taib. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, waqad waqa'a al-aktharu min mutaakhiri hadhihi al-ummati fi hadha syirki alladhi huwa a'zamul muharramat. Dan kebanyakan, ya, umat belakangan ini itu terjatuh dalam kesyirikan ini, yaitu syirik dalam masalah al-uluhiyah, alladhi huwa a'zamul muharramat, yang mana kesyirikan ini adalah keharaman yang terbesar. Kama waqa'a fil jahiliyati qabla mab'atsin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah terjadi pada masa jahiliyah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Ya, abadul kubura, apa yang terjadi di masa dahulu? Abadul kubura wal masyahida wal asyjara wal ahjara wat tawaghita wal jinna. Mereka beribadah kepada kuburan-kuburan, ya, mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan, pepohonan, bebatuan, ya, sesembahan-sesembahan selain Allah, tagut, jin-jin. Kama abada ulaika Lat wal Uzza wa Manah, sebagaimana, ya, diibadainya, kama ubida ulaika Lat, sebagaimana diibadainya Al-Lat, Al-Uzza dan Al-Manah, wa Hubalin, demikian pula Al-Hubal. Ini juga nama berhala di masa dahulu.
wa ghairuha minal asnami wal authan, dan selainnya dari berhala-berhala dan patung-patung. Wattakhadhu hadha syirka dinan, dan mereka menganggap perbuatan kesyirikan ini sebagai agama. Mereka menganggap perbuatan syirik ini sebagai agama. Dan itulah muskilahnya sebagian orang. Jadi kenapa ada orang yang ketika diajak agar meninggalkan kesyirikannya mereka tidak mau? Karena itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai agama, sesuatu yang menjadi keyakinan mereka, makanya susah ditinggalkan. Walaupun kadang di sebagian tempat didasari juga dengan dasar duniawi. Misalnya ada penghasilan di situ, ada bisnis di situ, di situ susah ditinggalkan. Tapi sebagaimana yang Syekh sebutkan di sini, orang-orang musyrikin dahulu di masa jahiliyah, mereka mengibadahi Lata, Uzza, Mana, ini semua berhala-berhala. Mereka anggap itu adalah ibadah, itu adalah agama. Makanya ketika Nabi mendakwahi mereka, Nabi dianggap sebagai orang gila. Nabi dianggap sebagai orang yang tidak waras. Makanya kata Syekh di sini, wa nafaru idza du'u ila tauhid ashadda nufratin. Mereka menjauh apabila mereka diajak kepada tauhid dengan sebesar-besar penolakan. Washtadda ghadabuhum lima'budatihim, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kemarin sudah kita singgung, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, maka hati orang-orang yang tidak ada keimanannya terhadap negeri akhirat, mereka tidak senang, tidak suka. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idahum yastabshirun. Tapi apabila mereka disebut, diceritakan tentang selain Allah, tentang selain agama, baru mereka nyambung, bergembira. Dan ternyata banyak manusia seperti itu. Ketika diceritakan tentang agama, ketika ada orang bercerita tentang akhirat, bercerita tentang Allah, mengajak kepada kebaikan, seakan-akan tidak dipeduli. Bahkan kalau tidak dipeduli mungkin mending. Bahkan sebagian orang kalau diajak kepada Allah, mereka isma'azzat, kata Allah, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, benci, tidak senang, tidak suka. Tapi kata Allah, wa idza dzukira alladziina min dunihi, kalau disebutkan tentang selain Allah, idahum yastabshirun, baru mereka bergembira, baru mereka nyambung. Kalau bicara tentang urusan dunia, wah cepat nyambungnya. Kalau bicara tentang urusan bisnis, baru nyambung. Perdagangan, pertanian, baru nyambung. Tapi kalau ditanya tentang masalah ibadah, masalah solat, masalah ini, masalah ini, seakan-akan tidak peduli. Itulah kebanyakan manusia seperti itu. Wa qala ta'ala, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihin nufura. Ayat yang semisal dengannya, apabila engkau menyebut tentang Tuhanmu dalam Al-Quran, engkau sebut Allah semata dalam Al-Quran, wallau ala adbarihim nufura, mereka menjauh, mereka lari menjauh. Wa qala ta'ala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ayat yang ketiga, sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka berla ilaha illallah lah kalian, yastakbirun, mereka bersombong. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun, mereka mengatakan, apakah kami meninggalkan sesembahan kami disebabkan karena seorang penyair yang gila? Yaitu mereka maksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keadaan orang-orang di masa
jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus. Dan ini yang diwarisi oleh umat belakangan ini, kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Maka kata beliau, alimu anna la ilaha illallah tanfi asyirka alladhi waqa'u fihi wa ankaru tauhida alladhi dallat alaihi la ilaha illallah. Maka mereka mengetahui, mereka itu orang-orang musyrikin, bahwa la ilaha illallah harus menafikan kesyirikan yang mereka terjatuh di dalamnya. Wa ankaru at-tauhid, mereka mengingkari tauhid alladzi dallat alaihi la ilaha illallah, yang merupakan kandungan dari la ilaha illallah. Ya, jadi maksudnya di sini orang-orang musyrikin dahulu mereka paham tentang la ilaha illallah. Ya. Bahwa la ilaha illallah adalah beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua yang diibadahi selain daripada Allah. Itu la ilaha illallah. Ketika mereka diajak untuk itu, apa katanya? A inna latariku alihatina li syair majnun. Apakah kami mesti meninggalkan berhala-berhala kami yang lain disebabkan karena penyair yang gila? Ya, dan pekan lalu saya sudah jelaskan, maunya orang-orang musyrikin, maunya orang-orang musyrikin, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga tetap mengagungkan dan membesarkan berhala-berhala yang ada di sisi mereka. Maunya seperti itu. Ya, padahal inilah yang merupakan lawan dari la ilaha illallah. Makanya ketika mereka diajak, mereka tidak mau. Sehingga apa kata Syekh di sini? Fasara ulaikal musyrikuna a'lama bima'na hadhil kalimah la ilaha illallah min aktsari mutaakhiri hadhil ummah. Sehingga jadilah mereka orang-orang musyrikin dahulu di masa Nabi, mereka lebih paham tentang makna la ilaha illallah dibandingkan kebanyakan orang yang datang belakangan dari kalangan umat ini. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena banyak dari orang-orang sekarang sekedar la ilaha illallah di lisannya tapi perbuatannya kesyirikan. Itu maksudnya. La siyama ahlul ilmi minhum, khususnya orang berilmu di kalangan mereka. Alladzina lahum dirayatun fi ba'dil ahkami wa ilmil kalami, yang kadang mereka memiliki sebahagian dari ilmu pengetahuan, ilmu hukum, ilmu kalam, tapi fajahilu tauhidal ibadati wa zayyanuhu, mereka jahil terhadap tauhid ibadah. Fawaqa'u fi syirki al-munafi lahu wa ankaruhu, mereka terjatuh dalam kesyirikan dan mereka mengingkarinya. Wajahilu tauhidal asma'i was sifat, mereka juga jahil, tidak tahu tentang tauhid al-asma' was sifat. Fawaqa'u fi nafsihi aidha, mereka juga terjatuh di dalamnya. Bahkan wasannafu fihi al-kutub li'tiqadihim anna dzalika haqqun wa huwa batilun, bahkan mereka menulis kitab-kitab, menulis tulisan-tulisan untuk keyakinan mereka. Mereka menyangka bahwa itu adalah kebenaran, yang mereka tulis adalah kebenaran, wa huwa batilun, padahal itu adalah sebuah kebatilan. Dan itulah yang terjadi di kalangan umat ini. Kata Syekh rahimahullah, wa qad ishtaddat gurbatul islami hatta 'ada al-ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan. Maka apa yang terjadi? Maka Islam ini sudah dianggap menjadi perkara yang asing. Dianggap sebagai gurbah, keterasingan. Hatta 'adal ma'ruf munkaron. Sampai yang ma'ruf, yang baik-baik itu dianggap sebagai suatu keburukan. Yang ma'ruf dianggap sebagai kemungkaran, dan dibalik, yang mungkar dianggap sebagai ma'ruf. Dan itu banyak terjadi, apalagi kita di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Banyak-banyak jelas-jelas perkara haram dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja.
Ya, sesuatu yang sunnah dianggap itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Ya. Nah, itulah apa? Kata Syekh, betul, ishtaddat gurbatul Islam. Ya, betul-betul Islam ini berada di puncak keterasingan. Ya. Fanasha ala hadha as-saghir wa haruma alaihi al-kabir. Ini istilah di kalangan orang-orang dahulu. Maka tumbuhlah anak-anak kecil, wa haruma alaihi al-kabir, dan menghilanglah orang-orang besar. Ya, maksudnya tumbuhlah bid'ah, ya, perkara-perkara yang baru dalam agama, dan sunnah-sunnah itu hilang. Ya. Jadi ketika Islam, ya, dianggap sebagai sesuatu yang asing, keterasingan, maka yang ma'ruf, yang baik-baik dianggap sebagai mungkar. Yang mungkar, ya, kemungkaran-kemungkaran dianggap sebagai ma'rufan, hal-hal yang baik. Dan itulah akhir zaman seperti itu. Makanya betapa banyak hadis ketika Nabi SAW berbicara tentang akhir zaman, itu dahsyat. Ya, misalnya dalam hadis Ibnu Majah kata Nabi SAW, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Ya, kata Nabi SAW, akan datang nanti kepada manusia suatu zaman khadda'at, zaman-zaman waktu-waktu yang menipu. Ya, jadi Nabi sendiri memberitakan akan datang nanti suatu masa, masa itu adalah masa-masa yang manusia banyak tertipu. Ya, khadda'at, ya, zaman-zaman yang menipu. Kenapa? Yusaddiqu fihal kadhib. Ya, pendusta dibenarkan. Ya, pendusta dibenarkan. Ya, orang jujur didustakan. Wa yutamanu fihal kha'in. Ya, orang yang amanah dianggap berkhianat, orang yang berkhianat dianggap sebagai orang yang amanah. Wa yantiqu fiha ar-raibidah. Ya, raibidah pun ikut berbicara. Ya, ketika para sahabat bertanya, siapa itu ar-raibidah ya Rasulullah? Ya, kata Nabi SAW, ar-rajulu tafihu alladhi yatakallamu fi amril am. Ya, orang-orang bodoh, orang-orang jahil, tapi dia berbicara agama. Ya, itu fitnah akhir zaman. Iya, itu diantara makna apa? Apa namanya? Sanawat khadda'at, tahun-tahun yang menipu. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Kata Nabi SAW, akan datang nanti kepada manusia tahun-tahun yang menipu. Ya, diantaranya itu. Sifat-sifatnya Nabi SAW telah sebutkan. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, "May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Iya. Jadi siapa yang hidup sepeninggalanku, kata Nabi SAW, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Itu sudah merupakan ketentuan sunnatullah subhanahu wa ta'ala di atas hambanya. Ya. Jadi jangan terlalu heran kalau ada ini Islam, kenapa Islam tapi berbeda pemahaman? Ini sama-sama Islam tapi kenapa saling mencela? Ya. Ini sudah merupakan sunnatullah. Ya. Umat ini tidak akan mungkin bersepakat di atas satu, ya, dan tidak ada yang menyelisih. Pasti ada orang-orang yang menyelisih. Itu tidak mungkin. Ya, Nabi sendiri yang mengatakan, "May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Ya, siapa di antara kalian yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, apakah Nabi biarkan kalau ada perselisihan, tidak ada solusi? Ya, kata Nabi SAW, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin ar-rasyidin al-mahdiyin." Oleh karena itu kata Nabi SAW, wajib kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ya. Jadi hanya itu jalan keselamatan, mengikuti sunnah Nabi SAW dan mengikuti sunnahnya khulafaur rasyidin. Tamassaku biha, berpegang teguh kalian di atasnya. Addu alaiha bin nawajid,
ya, gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Kata para ulama yang menjelaskan hadis ini, Nabi membahasakan dengan gigi geraham, ya, gigit sunnah itu, ya, dengan gigi geraham kalian, maksudnya pegang kuat-kuat, ya, pegang kuat-kuat. Kenapa? Karena bisa lepas. Ya, setelah itu Nabi katakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu adalah perkara yang bid'ah. Itu jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dalil bahwa betul fitnah akhir zaman itu terjadi. Taib. Kemudian kata Syekh di sini, waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini semakna dengan hadis yang kita baca tadi. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Ya, di kelanjutan hadis, fatuba lil ghuraba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dimulai, ya, ghariban, dalam keadaan aneh. Ya, awal munculnya Islam dianggap aneh oleh masyarakat orang-orang Quraisy. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali aneh, akan kembali asing sebagaimana awal munculnya. Apa kata Nabi sallam? Fatuba lil ghuraba, maka sungguh beruntung orang-orang yang dianggap aneh itu. Ya. Datang dalam, ya, hadis ini dalam riwayat Muslim, ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Datang dalam riwayat As-Sunan di luar Bukhari Muslim. Ya, Nabi SAW ditanya, ya, manil ghuraba? Ya, siapa itu orang-orang ghuraba yang dikatakan mereka yang beruntung? Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghuraba itu alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Mereka adalah orang-orang yang selalu memperbaiki di saat manusia melakukan kerusakan. Ya, orang-orang yang selalu melakukan perbaikan di saat kebanyakan manusia itu rusak. Ya, dalam riwayat dikatakan, riwayat lain dikatakan, siapa al-ghuraba ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, al-ghuraba adalah orang yang selalu melakukan perbaikan apa yang dirusak oleh manusia-manusia. Ya, makanya ciri al-ghuraba itu adalah orang yang selalu berada di atas kebaikan. Ya, selalu dia benahi dirinya, selalu dia introspeksi diri, selalu dia muhasabah, selalu dia memperbaiki di saat kebanyakan manusia larut, ya, dengan kelalaian, ya, larut dengan kesesatan, larut dengan kesibukan duniawi, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang asing itu. Ya, jelas ya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua, waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan wa sataftariqu hadhihi al-ummatu ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan, dan orang-orang Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah, dan umatku juga, ya, umat ini yaitu umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, kulluha finnari illa wahida. Semuanya berada di dalam neraka kecuali satu. Ya, perhatikan ya hadis ini. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dan selainnya dari hadis Auf ibn Malik al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ya, kadang hadis ini sering kita mungkin dengar, sebagian orang salah paham memahami hadis ini. Jadi ketika hadis-hadis seperti ini dibaca,
kulluha finnari illa wahidah, semuanya masuk dalam neraka kecuali satu. Ya. Ketika Nabi ditanya, siapa yang satu ini ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, siapa yang aku dan para sahabatku semisal dengannya berada pada hari ini. Maksudnya siapa yang mengikuti aku dan para sahabatku, mengikuti jejakku, itulah golongan yang selamat. Ya. Dan kita berusaha, ya, untuk masuk di dalam satu ini, illa wahidah ini. Ya. Banyak orang ketika dibacakan hadis ini baru bilang, ya, banyak orang katanya mengklaim hanya golongannya yang selamat. Ya, hanya ahlu sunnah yang selamat. Ya mas, tidak, salah paham kalau begitu memahami hadis ini. Tidak. Jadi hadis ini perhatikan ya supaya tidak salah paham. Nabi memberitakan, ya, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Ya, kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Maksudnya itu semuanya diancam masuk ke dalam neraka. Semuanya diancam, bukan dipastikan. Ingat itu, bukan dipastikan. Sebab tidak ada orang yang bisa dipastikan kelompok manapun dikatakan dia pasti kelompok yang sesat masuk dalam neraka. Ya. Kecuali kalau memang kekafirannya jelas. Ya, tapi kalau hadis-hadis umum seperti ini, kalau Nabi mengatakan seperti ini, tidak bisa dikatakan pasti, tidak. Itu namanya, kalau hadis ini kata para ulama, ini namanya mimbabil wa'id, ancaman. Jadi kalau dikatakan kulluha finnar, semuanya masuk neraka, maksudnya semuanya diancam masuk neraka, diancam, bukan dipastikan. Paham ya? Nah, kecuali satu. Nah, yang satu ini, ya, datang dalam riwayat yang lain ketika datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, beliau ditanya, siapa itu yang satu ya Rasulullah? Ya, Nabi SAW menjawab, al-jamaah. Ya, al-jamaah. Ya, sebagian sahabat ditanya, apa itu al-jamaah? Mereka mengatakan al-jamaah itu adalah ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Ya, siapa saja yang mencocoki kebenaran walaupun dia bersendirian, itulah jamaah. Ya, jadi yang menjadi ukuran kebenaran itu adalah siapa yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya walaupun dia bersendirian. Ya, itu baru jamaah walaupun dia bersendirian. Ya, itu baru disebut al-jamaah. Dan inilah yang disebutkan dalam hadis ini, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Baik. Wa hadzal hadits qad sahha min turuqin kama dzakarahu al-Imam Ibnu Katsirin wa ghairuhu min al-huffaz wa huwa fi sunani wa ghairiha wa rawahu Muhammad bin Nasr fi kitab al-i'tisam. Hadis ini telah sahih dari jalur riwayat yang banyak sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, disebutkan ya dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir, dan selainnya dari kalangan ulama huffaz. Wa huwa fi sunan, dan hadis ini berada dalam kitab As-Sunan. Ya, maksudnya Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya, dan riwayatkan pula oleh Muhammad ibnu Nasr fi kitab Al-I'tisam. Ya, Kitabul I'tisam dikenal sekarang dengan, ya wallah alam, ya, Kitabus Sunnah kalau tidak salah ingat. Jadi Muhammad ibnu Nasr ada nama kitab namanya Kitabus Sunnah. Taib, wallahu alam. Wa qad waqa'a ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da al-quruni thalathati. Kata Syekh rahimahullahu taala, Syekh Abdurrahman, dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan ini terjadi. Ya, terjadi ba'dal quruni ats-tsalasa, setelah 3 generasi. Ya, jadi setelah 3 generasi itu yang mendapatkan memang tazkiyah langsung ya dari Nabi SAW. Jadi Nabi SAW mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya, sebaik generasi adalah generasiku, kemudian datang setelahnya, kemudian datang setelahnya. Itu 3 generasi
agama di waktu itu ya bukan dibilang tidak ada kerusakan, tapi masih murni. Ya, masih murni. Ya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi SAW. Kemudian orang yang datang setelahnya, kemudian orang yang datang setelahnya. Ya, kalau bahasa ininya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in, 3 generasi. Ya. Kata Syekh Abdul Rahman, setelah 3 generasi ini, maka betul terjadi apa yang diberitakan oleh Nabi SAW ini. Islam sudah mulai dianggap ya keterasingan. Ya, orang-orang yang menjalankan sunnah dimusuhi, sudah mulai nampak seperti itu. Ya, makanya kata Syekh, lihat, falihada ammal jahlu bit tauhid, ya, alladhi huwa aslu dinil Islam. Ya, maka kejahilan terhadap tauhid sudah mulai merajalela, padahal ini adalah merupakan sumber agama Islam. Ya, sudah mulai dilupakan. Ya, tentang tauhid yang merupakan sumber agama Islam ini sudah mulai dilupakan. Fa inna aslahu alla yu'bada illallah wa alla yu'bada illa bima syara'. Karena asal Islam ini, ya kata Syekh, fa inna aslahu, asalnya Islam itu alla yu'bada illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Satu. Kedua, wa alla yu'bada illa bima syara', dan tidak diibadahi kecuali apa yang disyariatkan oleh Nabi. Ya. 2. Ya, tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak boleh melakukan syariat kecuali apa yang datang dari Rasulullah SAW. Dan ternyata waqad turika hadza, dan ternyata ya asal ini hadza di situ kembali ke al-asal, ya. Maksudnya waqad turika hadzal aslu, asalnya seperti itu. Ternyata asalnya agama Islam ini ditinggalkan. Ya. Jadi Islam itu 2 sumbernya, dan itu yang kita ikrar, syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, 2. Ya, yaitu apa? Ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu 2 sumber agama. Ya, kata Syekh, ternyata 2 ini ditinggalkan. Wasarat ibadatul aktsarina masyubatan bisyirki wal bid'ah. Ya, 2 ini ditinggalkan sehingga kebanyakan orang-orang ibadahnya itu masyubatan bisyirki wal bid'ah. Iya, dihiasilah dengan kesyirikan dan bid'ah. Ya, kita sudah lewat ya di masail jahiliyah. Ya, bid'ah itu ada 2. Ada murni sebagai bid'ah, ada bid'ah yang dipolesi, ditambah-tambahi. Ya, paham ya? Jadi ada bid'ah yang memang orang melakukan, tidak ada tuntunannya dari zaman Nabi, dari dahulu tidak ada, kemudian orang buat di masa sekarang. Itu bid'ah murni namanya. Ya. Ada bid'ah yang kedua, dia asalnya ada dasarnya, tapi ya kalau istilah orang dimodifikasi, ya motor ya, dimodif. Maksudnya itu ditambah-tambahi. Ya, misalnya contoh salawat. Ya, salawat ada dalilnya, bahkan banyak keutamaan bersalawat kepada Nabi SAW. Setiap menyebut Nabi SAW bersalawat. Ya, dan salawat yang terbaik itulah yang kita baca dalam salat di tahiyat. Itu salawat yang terbaik. Tapi sekarang salawat luar biasa. Ya, ada konser salawatan lah, ada ya macam-macam. Ya, itu namanya bid'ah idhafi, ditambahi. Ya, ada juga bid'ah yang murni sebagai bid'ah yang tidak ada di masa dahulu, sekarang dilakukan, dan itu dianggap sebagai ibadah. Baik. Wa qad turika hadzal asal, dan asal ini ditinggalkan, yaitu tauhid dan mencontoh ittiba, mengikuti Nabi SAW. Wasarat ibadatul aktsarina masyubatan bisyirki wal bid'ah, jadilah kebanyakan ibadahnya orang-orang itu dihiasi dengan kesyirikan dan bid'ah. Lakin Allah Ta'ala walahul hamdu lam yukhlil arda min qa'imin lahu bihujjatin. Akan tetapi alhamdulillah,
ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, walahul hamdu wal minnah, segala puji bagi Allah, tidak ada satupun bumi yang kosong, ya, kecuali pasti ada hujjah. Ya, ada orang-orang yang qaimul lahu bihujjatin, yang tegak menyampaikan kebenaran. Wada'in ilaihi ala basiratin, mengajak kepada basirah, mengajak kepada kebaikan. Paham ya? Jadi maksudnya, walaupun iya, setelah generasi yang ketiga akhir zaman itu betapa menyebar kejahilan, menyebar kesyirikan, Islam dianggap sebagai sesuatu yang aneh, dianggap sebagai hal yang keterasingan, tapi tetap, ya, atas anugerah dari Allah tetap ada orang-orang yang melakukan perbaikan di atas muka bumi ini. Ya, makanya kata Syekh di sini, lam yukhlil arda min qaimin lahu bihujjatin. Bumi itu tidak pernah kosong dari orang yang menegakkan kebenaran. Ya, dan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan terus menerus, ya, nampak sekelompok dari umatku yang mereka terang-terangan berada di atas kebenaran. Akan ada terus menerus. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang mencela mereka, tidak membahayakan mereka orang-orang yang mencerca sampai datangnya hari kiamat. Ya, itu juga pasti dari Allah. Agama ini akan selalu ditolong dan dijaga. Ada orang-orang yang menegakkan agama. Ya, makanya kata Nabi SAW, apa hadisnya itu, la taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak ada lagi orang di atas muka bumi ini yang mengatakan Allah Allah. Ya, maksudnya tegaknya hari kiamat itu kalau semua orang itu tidak ada lagi yang beriman, itu baru kiamat. Paham ya? Selama masih ada orang yang menegakkan kebenaran, ya, maka itu akan ada terus hingga datangnya hari kiamat. Kapan kiamat itu datang? Ketika tidak ada orang lagi di atas muka bumi yang menyebut Allah Allah Allah. Maksudnya tidak ada lagi yang beriman. Dan itulah tanda kiamat besar. Ya, sebab dimaklumi ya, di akhir zaman itu, di kiamatul kubra, kiamat besar, ya, akan ada nanti angin, ya, akan ada nanti sesuatu yang datang yang semua yang ada keimanan dalam hatinya walaupun sebesar biji zarrah akan meninggal. Ya, jadi yang hidup itu orang-orang yang memang tidak memiliki keimanan. Di saat itulah terjadi apa? Kiamat, menyaksikan hari kiamat. Nasallallahu salam al afiyah. Taib. Wada'in ilaihi ala basiratin likai la tubtilu hujajillahi wa bayyinatihi allati anzalaha ala anbiya'ihi wa rusulihi falahul hamdu wa syukru ala dhalik. Ya, saya ulangi. Jadi walaupun, ya, sumber dari agama Islam ini yaitu tauhid dan mengikuti Nabi ditinggalkan, tapi ya, kebanyakan umat manusia itu, ya, ibadah mereka dihiasi dengan kesyirikan bid'ah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, walillahil hamdu wa minnah, ya, tidak ada satupun bumi kecuali ada orang-orang yang menegakkan kebenaran, ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, likai la tubtilu hujajillah, supaya, ya, hujjah Allah, ya, keterangan, ya, bayyinat itu tidak tubtil, ya, tidak hilang, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Falillahil hamdu wasyukru ala dzalik. Maka segala puji bagi Allah, segala syukur hanya kepadanya akan nikmat ini. Taib. Sudah saya. Kita selesaikan ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa amma qawlu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alayha khatamuh falyaqra qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima. Tapi ini sudah pembahasan lain di ayat yang kelima dari matan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Taib, kesimpulannya sebelum kita akhiri, ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah,
Jadi apa yang dipetik pelajaran di dalam keterangan Syekh Abdurrahman di sini rahimahullah taala, kesimpulannya bahwa hidup ya di akhir zaman memang hidup dipenuhi dengan fitnah dan ujian. Ya. Apa itu ujian dan fitnah terbesar di akhir zaman? Ya, banyaknya perselisihan, ya, banyaknya pertikaian yang terjadi di kalangan umat Islam itu sendiri. Ya, yang terjadi dari kalangan umat Islam itu sendiri. Jadi yang disebutkan dalam hadis ini, wasataftariqu hadhil ummah, umatku akan terpecah, ya, kata para ulama ini namanya ummatul ijabah, umat Islam. Iya, yang terpecah itu umat Islam. Iya. Dan semuanya diancam masuk ke dalam neraka, mendapatkan ancaman kecuali satu. Dan tadi sudah kita sebutkan, ya, bahwa memang betul sudah merupakan sunnatullah, ya, bahwa ya hanya sedikit manusia yang kokoh di atas kebenaran. Ya, kebanyakan manusia larut dalam, ya, meninggalkan dari asal ini, tauhid dan ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, tapi ingat, tidak ada satupun dari masa ke masa, dari dulu hingga sekarang, bumi ini kosong dari orang-orang yang menegakkan kebenaran. Itu pasti ada. Ya, bumi itu tidak pernah kosong dari orang-orang yang menegakkan kebenaran walaupun sedikit. Nah, dari sini benar bahwa ya, yang selamat itu selalu yang sedikit. Ya, yang selamat itu selalu yang sedikit. Makanya ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mengukur sesuatu ini benar tidaknya bukan dilihat dengan jumlah. Ya, tapi yang diukur itu tadi, cocok enggak dengan tuntunan Nabi SAW atau tidak. Itu yang menjadi ukuran kebenaran, bukan dengan wah tahu banyaknya pengikutnya, itu banyaknya, tidak. Bukan itu menjadi ukuran. Karena kalau kita lihat dalil-dalil yang ada, baik itu dalam ayat Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW, selalu jumlah yang sedikit itu sebenarnya itu yang menjadi ukuran kebenaran sebenarnya. Seandainya kita hitung-hitungan siapa yang benar, sebenarnya yang sedikit. Ya, makanya kata apa sumpah iblis di hadapan Allah, janji iblis di hadapan Allah, ya, la atiyannahum min bay apa qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, dengan sebab engkau telah menyesatkan, memponis kami ya Allah sebagai orang-orang yang tersesat, maka kami akan mendatangi mereka, anak cucu Adam, menongkrongi jalan-jalan mereka menuju kepada jalanmu yang lurus. Ya, ini janji iblis di hadapan Allah, akan mendatangi anak Adam, ya, dari depan, belakang, kanan, kiri. Kata iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin, engkau tidak akan mendapati mereka ya Allah, anak cucu Adam, kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Ya, ini janji siapa? Janji iblis di hadapan Allah. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari anak cucu Adam sebagai orang-orang yang bersyukur. Dan iblis berusaha untuk menepati janjinya. Ya, apa kata Allah? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ya, tidak ada yang beriman bersamanya kecuali sedikit. Apa kata Allah? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Apa kata Allah? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi, maka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi memang yang sedikit itu yang, ya, yang beriman itu yang sedikit, yang bersyukur kepada Allah sedikit. Maka kita berusaha, ya, semaksimal mungkin selalu membenahi diri bagaimana supaya kita masuk di dalam golongan orang-orang yang berada di atas hal yang sedikit ini dan terus mengikuti, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, apalagi kita berada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian. Taib, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Taib, saya kira cukup dulu.
Kita sudah selesai ayat yang keempat. Iya, masih ada satu ayat dan satu hadis. Insyaallah bab ini pekan depan kita sudah selesaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.